إلى هذين خلقنا تنشل إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri mulia Syekh Abdul Halim Mublis Ramam Baik Ibnu Wajih Jumwaduratim Walim Al-Fatihah. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang hadir melalui atau langsung hadir langsung di majelis hakikat pesantren Akmaliyah, dan juga yang mendengarkan melalui kajian online. Insya Allah mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, terutama yang ikut online di sana, tidak usah khawatir ya. Energi dan nilainya adalah sama dengan kalian hadir di majelis ini. Dan yang hadir di majelis ini hanya Bani Ibrahim, Bani Hizbul dan Besan ya. Besan di sini hanya ada Besan ya. Dua Besan yang di Martapura enggak ikut ya. Ini hanya dua Besan ya. Jauh Martapura. Jadi Besan, karena Besan juga dekat di sini, dan selain daripada Bani Hizbul, jadi dengan kata lain ialah tetap masih pada wilayah keluarga ya. Ya keluarga. Malah tadi saya bincang-bincang, mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa sama-sama hadir di majelis hakikat ini, ialah di pesantren Akmaliyah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dibahas tentang Su'aul Basyirah, Ainul Basyirah, dan Haqqul Basyirah. yakni di mana di sini ada 3 tahapan tentang yang disebut Basyiratul Qalbi. Jadi Basyiratul Qalbi, orang Basyiratul Qalbi itu ada Su'aul Basyirah, ada Ainul Basyirah, dan ada Haqqul Basyirah. Tentu saja sudah dibahas pada kajian yang lalu sebenarnya panjang lebar, tapi Bapak singgung sedikit lagi agar nyambung pada kajian berikutnya. Bahwasanya Su'aul Basyirah itu ialah seperti mata hati yang dapat memperlihatkan kepadamu, yaitu dekatnya Allah kepadamu. Ingat, Su'aul Basyirah itu ialah mata hati yang dapat memperlihatkan dirimu, atau artinya kamu dapat memperlihatkan dirimu bahwasanya kedekatan Allah kepadamu.
Ini seperti orang yang disebut takwa, ya. Kemarin sudah dibahas. Bahkan disebutkan kalau dalam Al-Quran itu semulia-mulia derajat di antara kalian ialah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Jadi yang paling mulia di antara kalian semua ialah takwa di antara kalian. Nah, ini di sini masih pada tahapan su'aul basyirah, yaitu di mana dia sadar betul bahwa Allah itu dekat. Allah itu selalu bersertanya. Jadi orang yang bertakwa yang disebut takwa, makanya takwa itu hudal lil muttaqin, yang disebut Al-Quran itu hudal, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maksudnya ialah orang-orang yang selalu merasa bahwa Allah itu selalu memperhatikan. Jadi orang yang bertakwa sesungguhnya pada pengertian tafsir bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, bahwa menjunjung tinggi perintah-perintah Allah. Namun yang sesungguhnya takwa itu ialah kesadaranmu, ya. Kesadaranmu bahwasanya Allah itu dekat kepadamu, gitu. Itu maksudnya. Jadi Allah itu dekat kepadamu. Jadi kalau Allah udah dekat kepadamu, gak usah khawatir minta tolong sama Allah, berlindung sama Allah, takut dengan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut hakikat takwa itu semacam itu sebenarnya. Itu pada pengertian su'aul basyirah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sesungguhnya ialah orang yang sudah, takwa yang sesungguhnya ya, orang yang sudah mendapatkan su'aul basyirah. Itu orang yang sudah mendapatkan su'aul basyirah. Makanya ada pengertian firman Allah yang menekankan tentang takwa. Coba perhatikan baik-baik. Berarti ada takwa yang memang belum mendapatkan su'aul basyirah, sehingga takwanya itu mungkin sedikit ya takwanya takwa-takwaan. Jadi disebut hanya takut pada Allah, tetapi hanya pada lipstiknya saja. Coba deh, gak usah jauh-jauh. Mereka mengaku ini semua karena Allah, ini semua kan ya kita serahkan sama Allah, tapi pakainya tank top, jogetnya goyang pinggul. Wah, coba bayangkan antara kalimat dia itu menyerahkan kepada Allah, saya kan hanya takutnya pada Allah, biarin saja mereka pada menghujat saya. Nah itu, saya serahkan sama Allah. Coba, saya hanya mencari ridho Allah, bergoyang-goyang dengan tank top, dengan seronok dan astagfirullahaladzim. Itu karena apa? Dia hanya ngerti narasi takwa, tapi tidak mengerti hakikat takwa yang sesungguhnya takwa. Yang disebut takwa apa sih? Kalau dirangkaikan di dalam awal kitab Al-Quran saja, itu dalam surat Al-Baqarah, itu sudah menjelaskan tentang kriteria takwa. Nih, orang yang takwa ini ciri-cirinya begini. Itu kan seperti dia percaya kepada yang gaib. Kalau udah bicara percaya yang gaib, berarti percaya tentang akhirat, percaya tentang surga, percaya tentang neraka, percaya tentang berbagai macam, yang bukan sebatas percaya itu hanya dipercayai saja, tetapi dipercayai sekaligus ada ada semacam efek dari percaya itu pada dirinya. Kalau orang itu takut, seumpamanya takut kemana? Dia takut ke satu tempat itu karena ada binatang buas, dia nggak akan mungkin ke sana, kan begitu. Kalau dia percaya bahwasanya di sana ada ada jin, yang bisa menggoyangkan orang atau bisa membunuh orang, dia percaya, pasti dia tidak akan ke sana. Kan semacam itu. Itu adalah pengertian iman, percaya ya. Dia percaya dan apalagi diterangkan kalau sudah percaya kemudian dia juga macam-macam banyak deh. Itu adalah kita tidak akan membahas itu. Yang penting adalah intinya disebut orang yang bertakwa itu ialah kalau orang yang bertakwa itu dia sudah ada pada dirinya ialah minimal su'aul basyirah. Tuh, su'aul basyirah. Yaitu kesadaran. Nah, kesadaran tahu bahwa dirinya itu adalah tahu bahwa dirinya itu paham betul Allah itu dekat kepadanya. Kalau sudah Allah itu dekat, jaraknya Allah kayak apa ya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi.
Ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Kan begitu. Terus gimana? Nah, ini persoalan lagi ya. Dah, pokoknya judulnya semacam itu. Jadi tergantung, terserah pada kalian semua ya. Itu jadi su'aul basyirah itu begitu, tingkatan basyiratul qalbi pada tingkatan yang pertama. Itu fahami baik-baik ya. Pahami baik-baik di sana. Kita lanjutkan. Selain daripada su'aul basyirah, ada yang disebut kemudian tingkatan yang berikutnya ialah ainul basyirah. Ainul basyirah itu ialah mata hati yang disebut basyiratul qalbi, yaitu mata hati di mana dapat memperlihatkan kepadamu, di mana ia itu basyiratul qalbi dapat memperlihatkan kepadamu, yaitu apa? Memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujudullah, karena keberadaannya Allah. Contohnya apa lagi? Nanti Bapak contohkan. Ini kalau kalian bisa memisahkan su'aul basyir, anul basyir, karena enak semuanya. Bapak ulangi lagi. Su'aul basyirah itu ialah dapat memperlihatkan dirimu tentang kedekatannya Allah padamu. Maka contohnya seperti orang-orang yang bertakwa, bahwa ia merasa Allah itu selalu besertanya, Allah itu lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Di mana saja ia berada, ia tahu bahwa Allah itu dekat mengawasi dan mengetahuinya. Itu ya. Dah. Sedangkan ainul basyirah itu ialah mata hati yang disebut basyiratul qalbi yang dapat memperlihatkan kepadamu tentang ketiadaanmu, fananya dirimu karena ada wujud Allah. Karena apa? Wujudullah. Karena keberadaannya Allah. Contohnya apa? Contohnya yang paling sederhana. Kalau kita dipuji, kamu cantik, alhamdulillah. Itu alhamdulillah itu bukan narasi, bukan lipstik. Bukan lipstik, bukan hanya ungkapan, bukan refleks, tapi dia masuk ke dalam hati. Ya Allah, yang elok itu hanya Engkau. Jadi kita tidak ada, yang ada Allah. Jadi mampu, kita tuh tidak ada karena kita sadar bahwa Allah tuh ada. Pada saat kalian memberikan rezeki, maka bukan kamu yang memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki. Seorang suami contohnya ngasih sesuatu terhadap istri. Kalau suami itu merasa dia itu bisa memberi, berarti Allah tidak ada, yang ada dirinya. Berarti belum sampai kepada ainul basyirah. Kalau kalian bisa menolong seorang, bisa memberi orang, kemudian kalian merasa, apalagi udah tersinggung kalau nggak disebut seumpamanya. Itu persoalan. Kenapa? Berarti ya bisa dimaklumi, walaupun itu tidak salah fatal, nggak apa-apa. Tergantung tingkatannya, tergantung derajatnya. Kalau memang derajatnya orang awam, kalau memberi sesuatu ya harus disebut. Alhamdulillah dan terima kasih ya kamu telah ngasih saya ini, itu dan lain sebagainya. Bila perlu pakai speaker, halo, nah tuh. Ya gitu kan. Itu bisa jadi gitu loh. Karena apa? Ya itu, salah enggak sih? Untuk kelasnya ya memang tidak salah. Ria enggak sih? Untuk kelasnya ya terserah mau ria mau enggak. Susah kalau disebutkan. Kalau untuk standarnya itu ya bingung. Tapi paling tidak kalian sudah paham sekarang bahwa su'aul basyirah, ainul basyirah, su'aul basyirah, kalian tahu bahwa Allah itu dekat. Ainul basyirah, kalian tahu bahwa diri kalian itu tidak ada. Yang ada itu Allah. Maka konsekuensinya orang yang sadar basyiratul qalbinya itu berfungsi pada ainul basyirah, maka dia tidak pernah merasa bisa melakukan apapun. Yang melakukan hanya Allah. Nah,
Dahsyat itu ya. Jadi pada saat dia memberi, Allah yang memberi. Pada saat istri memasak sesuatu, maka hakikatnya Allah yang menyediakan dan seterusnya. Jadi bukan siapa-siapa. Wah, kalau udah bisa begitu, wah apalagi anak-anakku semua yang di sini ya. Nah, udah keluarga nih. Bapak berharap sih bisa begitu semua gitu loh. Kalau udah begitu nyaman hati itu. Tidak ada intrik, tidak ada intrik ingin saling menjatuhkan atau intrik untuk, tapi yang ada adalah apa? Fa'allafa baina qulubikum. Di mana dia itu ada kelembutan hati di antara mereka. Jadi adanya kesejukan. Udah orang kalau sudah diikat oleh tauhid semacam ini dengan pengertian-pengertian yang sesungguhnya, antara satu dengan yang lainnya itu yang ada ialah kerinduan, cinta kasih. Seperti kalian mencintai Bapak, kepengen ketemu, tapi karena COVID-19 ya kalian menyadari. Begitu juga sebaliknya, Bapak kangen banget kepada kalian. Kalian sekarang bisa melihat Bapak, nah Bapak nggak bisa lihat kalian, kan Bapak bisa melihat melalui ruhania. Itu lain ya. Lain persoalannya gitu ya. Tapi tetap wujud lahirnya ya tetap. Gimana? Kalau di wilayah ruhania itu sudah diedit. Jadi istilah udah editing. Udah edit. Jadi wajahnya tuh kalian cakep-cakep semua. Saya kan kepengen yang real life-nya. Jadi kalau kalian sumamanya yang bibirnya doble, kalau saya lihat dari wilayah ruhania itu enggak doble lagi. Cakep gitu loh bibirnya itu. Yang kalian sudah tua, kalau Bapak lihat dari wilayah rohania, itu kelihatan Pak masa mudanya. Itu. Jadi persis kalau kalian pengen tahu, itu persis di zaman sekarang yang sedang ngetren, di zaman now itu ada face up ya. Face up gitu. Itu Bapak lihat muncul itu pakai pakai DP-nya, pakai face up itu, ya Allah, saya pikir yang udah nenek-nenek kelihatan muda banget. Nah itu persis kayak kalau kalian nanti sampai wilayah rohania itu begitu. Jadi Bapak ngelihatnya ke wilayah rohania, makanya Bapak senang terus. Kalau makanya daripada ngelihat kalian itu dari wilayah nafsania, mending wilayah rohania. Nafsan aja udah cakep sebenarnya, udah cakep. Maksud nafsan di sini nafsannya yang bukan misal, artinya masih dalam wilayah lahiriah, ada wilayah duniawiyah. Tapi kalau sudah ke wilayah ukhrawiyah yang berarti pakainya alam misal, itu sudah editing full, udah diedit. Jadi seperti nih besan Pak Budi Eling, wah saya pikir saya lihat itu nggak seperti ini, ganteng banget gitu. Serius ganteng banget. Nah kalau sekarang kan kayak Hozin nih, jadi kita lihat kayak Hozin itu kan, Hozin banget itu kan. Udah kalau ngeliat Hozin, meluk Hozin kayak meluk Eling nih, nah kan, udah dong. Contoh, cakep banget, pokoknya cakep. Saya enggak, kalau ngelihat kalian semua, makanya saya kalau ngelihat jarang dan nyaris enggak pernah marah sama anak-anak atau istri, apalagi sampai berhari. Karena apa? Saya melihatnya di wilayah ruhania, seperti Himah, ya Allah, itu cantik banget dibandingkan sama yang di Eropa itu. Artis Hollywood jauh itu, artis Hollywood yang demada apa tuh? Iya, pokoknya itulah artis Hollywood itu ya, yang seksi, yang gitu-gitu. Cakepan Hima kemana-mana. Dewi apalagi, Sandra Dewi jauh, persis kayak di malah Dewi Rohiba itu yang jauh lebih cantik. Kalau Sandra Dewi itu adalah mungkin bisa jadi kakinya Dewi di sini. Nah itu, lihatnya. Lebih cantik, makanya ya saya lebih suka ngelihat dari wilayah ruhania, paling ngeliat ibu, syukur. Lihatnya, syukur. Pokoknya dari wilayah rohania editing full. Dah gitu. Jadi memang wilayah itu gak usah jauh-jauh. Sekarang begini saja. Kalau kalian sudah memakai Basiratul Qalbi yang namanya Ainul Basirah, itu kalian sudah indah melihatnya. Itu udah indah. Semuanya indah, gak ada yang gak indah. Semuanya indah banget. Coba deh kalian coba. Indah banget.
Indah tapi lama-lama gemes. Indah sih indah tapi lama-lama gemes gitu ya. Itu indah banget. Benar. Jadi kalau melihat dari Ainul Basyirah, kalau mungkin Su'aul Basyirah itu masih masih ada ada zigzag, yaitu di mana ada sebel, ada ini tuh masih. Kalau padahal itu sudah Su'aul Basyirah. Karena apa? Kedekatan Allah kepadanya, bukannya ketiadaanmu karena wujudnya. Nah, di Ainul Basyirah ketiadaanmu karena wujudnya, karena keberadaannya Allah. Berarti sama saja semuanya tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Wah, gimana coba? Kan keelokan wujudullah, keindahan keelokan wujudullah dengan cara apa? Melihat semua perbuatan-perbuatan Allah hilang perbuatan makhluk. Karena apa? Ada perbuatan Allah. Melihat tentang nama-nama, semua nama itu hilang karena ada namanya Allah. Kemudian sifat-sifat semua makhluk hilang karena ada sifat Allah. Ya, kalau mau disederhanakan lagi, lebih dibumikan lagi dalam bahasanya, ya udah disederhanakan saja. Kalau kalian tidak bisa memahami tentang kenikmatan Allah ya, melalui sifat rahmannya, maka lihat tentang berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kalian. Bahwa kenikmatan itu adalah mutlak kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kenyataan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian kira nikmat, contohnya nikmat makan, itu kalau bukan karena rasanya, nggak bisa kalau menikmati makanan. Itu contoh ya. Nah, jadi Su'aul Basyirah itu begitu. Jadi harusnya kalian paham semua, karena ini udah ditekankan lagi dan lebih detil lagi daripada penjelasan malam Sabtu yang lalu. Ya, itu lebih detil lagi, lebih jelas lagi harusnya ya. Nah, jadi Ainul Basyirah, Su'aul Basyirah itu tahapan pertama. Naik berikutnya ialah Ainul Basyirah. Su'aul Basyirah adalah Basyiratul Qalbi. Ainul Basyirah juga Basyiratul Qalbi. Ya. Bapak ulangi lagi. Su'aul Basyirah ini disebut Basyiratul Qalbi. Ainul Basyirah ini juga disebut Basyiratul Qalbi. Hanya tingkatan dan fungsi tingkatannya. Tingkatan yang pertama ialah dia melihat bahwa Allah itu dekat kepadanya, dekat pada dirinya. Ainul Basyirah bahwasanya ia tahu dirinya itu lenyap, tidak ada, karena adanya Allah, karena wujudnya Allah dalam segala hal apapun. Nah, itu. Jadi kalau sudah begitu udah dahsyat sekali ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ialah disebut Hakul Basyirah. Sedangkan Hakul Basyirah itu ialah hakikat mata hati. Jadi hakikat Basyiratul Qalbi. Intinya, itu kesempurnaannya. Karena apa? Karena dia, mata ini, mata yang disebut Hakul Basyirah, itu dapat menunjukkan kepadamu bahwasanya hanya Allah yang ada. Nah, hanya Allah yang ada, bukan tidak ada. Nah, bukan ketiadaanmu juga. Dan bukan pula karena wujudmu. Jadi Allah itu ada. Allah itu ada. Perhatikan. Allah itu ada bukan karena ketiadaanmu dan juga bukan karena wujudmu. Contohnya kan ada orang yang suka begini. Tuhan ada kan karena makhluk. Kalau nggak ada makhluk ya nggak ada Tuhan. Oh, ini kan gila nih. Ini bahasa ini sering nih diucapkan oleh orang-orang yang mabok yang ada. Nah, coba kalau nggak ada makhluk, siapa yang akan menyebut Allah itu Tuhan? Lu siapa? Kalau yang keblinger dan akalnya itu adalah nyangkut, langsung percaya, langsung oh iya benar, karena yang menyebut Tuhan itu kan makhluk, yang mengakui keberadaan Tuhan kan makhluk, gitu loh.
Nah itu contoh yang paling sederhana ya. Udah, kita lanjutkan ya. Ini memang yang ketiga itu adalah rumit ya, tapi kalian harus paham betul. Yang penting yang pertama dan yang kedua itu saja dulu. Kalau kalian yang pertama dan yang kedua sudah paham dan sudah diamalkan, maka yang ketiga itu kalian akan dapat secara otomatis, yaitu hakikat basyiratul qalbi, di mana hakikat basyiratul qalbi itu akan menunjukkan kepadamu bahwasanya, bahwa hanya Allah yang ada, selainnya tidak ada. Dan bukan karena ketiadaanmu Allah itu ada, atau bukan karena adanya dirimu Allah itu ada, atau bukan karena apapun, karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia itu berdiri sendiri, absolut. Dan dia nggak ada karena-karenanya. Makanya kalau ada Allah itu adalah berwujud karena karena tersingkapnya tirai-tirai atau hijab-hijab, udah rusak pemahaman semacam itu. Contohnya kan ada di dalam pemahaman pengkajian tauhid itu, di dalam memberikan pemahaman bahwasanya Allah itu bukannya terhijab oleh sesuatu. Kalau kalian menganggap Allah itu terhijab sesuatu, ini kesalahan besar dalam akidah. Allah itu tidak terhijab. Allah itu maha makrifah. Allah itu maha nyata. Karena dia disebutkan wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Dia yang dohir. Kemudian ditakwilkan, dia yang dohir perbuatannya, itu takwil, salah. La takwilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Yang jelas Allah itu dohir, selesai. Sama seperti menakwilkan tentang setan-setan yang mengganggu kalian gitu loh, dalam penakwilannya. Padahal Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, mubin. Kalau sudah mubin itu seperti Quranul Bayyin, Quranul Mubin, itu yang bisa dibaca langsung. Ya. Berarti setan itu tidak serta-merta kita musuh kita kemudian gaib. Wah, kalau setan itu gaib, kalian masih gaib dengan setan, mesti kalah terus perang itu. Tapi kalau kalian sudah tahu bahwa setan itu adalah aduwwu mubin, musuh kamu yang nyata, maka kalian perang itu menang terus. Karena nyata. Tapi kalau kita sudah ya salah sebenarnya. Kalau memahami tentang setan-setan itu adalah hanya sebatas pemahaman-pemahaman tentang gaibnya. Gaib pada prinsip dan pemahaman-pemahaman sisi tertentu. Kalau kita kemudian kita tarik lagi, bagaimana mungkin Allah itu ngasih musuh kepada kita yang tidak kelihatan? Kan berarti nggak adil. Wah, maha suci Allah dari semua tuduhan itu. Keadilannya Allah itu maha adil. Jelas kelihatan. Nabi Adam aja ngelihat yang disebut iblis, nah itu loh. Nah kalian nggak ngelihat setannya, ya berarti kalian bukan anak keturunan Adam. Kalau anak keturunan Adam, itu kalau Adam melihat iblis, maka kalian nggak perlu melihat iblis. Yang dilihat ialah setan, kan gitu. Karena yang akan mengganggu anak cucu Adam itu ialah setan. Itu contoh ya. Itu maksudnya contoh lain. Jadi yang Bapak maksud di sini ialah bahwa ya kembali kepada pemahaman tentang Allah itu nyata. Allah itu tidak terhijab. Kalau kalian memahami Allah itu terhijab, akhirnya Allah itu menjadi majhul. Nah, dalam bahasa tauhid, Allah itu menjadi majhul. Majhul itu artinya yang terpedaya. Atau Allah itu akhirnya menjadi
apa? Menjadi objek maf'ul. Yaitu yang terpenjara oleh sesuatu. Maha suci Allah dari semua itu. Terus bagaimana? Nah, di dalam kitab Hikam ini juga menjelaskan. Jadi sesungguhnya bukan Allah yang terhijab, tapi sangkamu yang menjadi hijab dirimu melihat Allah. Nah itu. Apa yang disebut sangkamu? Zon. Makanya disebutkan ijtanibu katsiran minaz zonni, jauhi kamu daripada sangka-sangka itu. Karena sebagian sangka-sangka itu dosa. Jadi apa disebutkan kalau di dalam terjemahan itu menyebutkan zon itu ialah purbasangka. Nah itu ya. Jadi praduga, nah itu sangka-sangka itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi hakul basyirah itu ialah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Bahwasanya hakul basyirah itu akan memperlihatkan kepadamu bahwasanya hanya Allah yang ada, tidak ada dirimu, dan juga tidak ada wujudmu. Juga bukan karena Allah itu adanya karena wujudmu atau karena ketiadaanmu, tapi memang kamu tuh tidak ada. Tidak ada dan wujudmu juga tidak ada. Tapi ketiadaan kamu bukan karena mengadakan Allah. Jadi hanya Allah yang ada. Maka dalam bahasa tauhid dan hakikat akhirnya meningkatkan pemahaman mafhum daripada la ilaha illallah menjadi la maujudan illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali hanya Allah. Nah kan, itu udah tingkatnya. Itu orang yang sudah sampai pada hakul basyirah. Nah, untuk kita semua, kalian semua, maka yang paling baik dan bagus ialah menerapkan dan mengamalkan ilmu sesuai dengan kondisi keadaan diri kalian. Kalau tidak, berantakan. Kenapa? Contohnya kalian tiba-tiba mengklaim tentang su'aul basyirah, ainul basyirah, atau hakul basyirah. Bahkan memposisikan diri seolah-olah sudah di su'aul basyirah, seolah-olah sudah di ainul basyirah, seolah-olah sudah di hakul basyirah. Itu salah kaprah. Di sini adalah dinikmati. Tidak ada publikasi apalagi memproklamirkan, mengklaim dirinya sudah sampai pada su'aul basyirah atau ainul basyirah atau hakul basyirah. Ini semua akan dirasakan dalam pengamalan rasa, karena tauhid dan hakikat itu ialah rasa, bukan kata-kata. Awas loh. Hakikat itu adalah rasa, bukan kata-kata. Maka apabila ngaji tauhid dan hakikat itu disebut ngaji ning roso. Nah, kata orang Jawa tuh bilang begitu. Ya. Yaitu ngajinya itu ngaji rasa. Jadi prakteknya itu rasa, bukan dalam bentuk banyak pertanyaan, tapi rasa. Kalau sudah mulai rasa, ini bahasa Bapak bisa ekstrim lagi. Kalau sudah berbicara rasa dan cinta rasa, itu tidak butuh dalil. Kalian merasakan adanya Allah, tidak butuh dalil. Kalian merasakan adanya cinta, tidak butuh dalil. Orang yang butuh dalil itu adalah orang yang bukan perkara itu, yang pada wilayah-wilayah lahiriah dalam diskus tertentu. Kalau sudah berbicara hakikat, itu sudah tidak butuh dalil. Kalau masih butuh dalil, kembali lagi ke syariat, kembali lagi ke fikih. Kalau orang masih butuh dalil, itu butuh dalil, karena tidak akan sampai, tidak akan kena. Seperti mencintai mursyid itu tidak butuh dalil.
Mencintai Rasul dan keluarganya itu tidak butuh dalil. Sama mencintai mursyid dan keluarga itu tidak butuh dalil. Mencintai Rasul dan keluarganya Ahlul Bait juga tidak butuh dalil. Mencintai sahabat tidak butuh dalil. Yang dibutuhkan ialah cinta dan rasa. Walaupun dalil adalah berantakan banyak kalau mau dicari. Tapi kalau kalian masih butuh dalil, emang ada dalilnya mencintai ini? Wah, udah repot lagi deh. Dah, itu yang menjadi kerepotan di situ ya. Dah. Jadi akhirnya ya, Bapak jelaskan tadi su'aul basyirah ialah kalian tahu bahwa Allah itu dekat. Ya, basyiratul qalbi ini kalian tahu bahwa Allah itu dekat. Su'ainul basyirah kalian tahu bahwa diri kalian itu tidak ada karena adanya Allah, karena wujud Allah. Kemudian hakul basyirah itu adalah kalian faham, tahu bahwa hanya Allah yang ada. Dirimu tidak, wujudmu tidak. Nah itulah ya. Dah, jelas ya. Itu intinya itu semacam itu. Dah, kita lanjutkan. Kemudian kanallahu wala syai'a ma'ahu wa wal ana ala ma kana alaih. Nah, jadi telah ada Allah dan tiada suatu di sampingnya dan ia kini bagaimana adanya semula. Tuh pengertian berikutnya. Jadi ini terkait, ini menekankan kalau sudah berbicara hanya Allah yang ada, ini baca kanallohan. Sama dengan kalian baca bismillahirrahmanirrahim wa ma lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi makana gitu. Kanallahu kan. Gitu. Bahwasanya keberadaannya Allah ada dan ada di sini disebut kanallahu wala syai' ma'ahu wa wal an ala makana alaih. Bahwasanya telah ada Allah, kanallah, telah ada Allah wala syai'a ma'ahu dan tidak ada suatu apapun di sampingnya, padanya, sertanya. Jadi Allah telah ada, tidak ada sesuatu yang serta Allah, tidak ada sesuatu yang di sampingnya, tidak ada, pokoknya Allah itu ada dengan sendirinya. Makanya ia bersifat kidam. Nah, bako gitu. Itu pengertian dalam sifat salbiyah, yaitu sifat salbiyah itu kidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat. Itu segitu. Jadi fahamnya itu harus ada difahami banget-banget. Jadi tidak hanya kita faham sifat 20 itu hanya dibaca aja seperti kalau malam Rabu tuh dinazomkan wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ini tidak sebatas nazom, tidak sebatas ungkapan, tapi difahami, dimengerti, diresapi, dan sekaligus menjadi penghayatan dalam kehidupannya. Sehingga faham betul yang akhirnya memahami pada wilayah kitab yang disebut Bismillah. Nah, kajiannya nanti akhirnya ke sana. Kalau sifat 20 saja belum faham, bagaimana akan faham tentang kitab Bismillah? Sementara kitab Bismillah itu adalah tidak lepas dari pembahasan total, detil tentang sifat 20 yang terkandung dalam pemahaman di Bismillah, yaitu huruf Bismillah itu jumlahnya 19, maka 19 itu dihitung mulai dari sifat kidam. Kidam, bako, walafatul terus itu 19. Kemudian wujudnya disebut sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu yang mana? Itu adalah yang disebut titik ba. Nah, titik ba yang mana? Titik ba yang terkait dengan nuktoh sebelum nyata yang disebut alif. Nah itu loh. Karena alif di dalam Bismillah itu disembunyikan. Loh iya. Hanya satu yang hilang kalau dalam literatur bahasa Arab
makanya itu susah itu. Nah, yang ngerti tata bahasa Arab coba perhatikan itu. Asal kalimatnya ialah ismun. Ismun ada alif. Ismun. Asma. Nama. Kalau diletakkan huruf-huruf di depannya harfu jarin atau apa saja, alif ini tetap ke bawah. Contoh, billahi ba alif. Alif lam lam ha. Terus apalagi bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kalian lihat. Itu tulisannya ba alif sin mim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Itu alif itu nggak akan hilang. Tapi khusus di bismillah hilang. Ba langsung bismillah. Alifnya hilang. Tuh kan? Gimana itu literatur? Wallahu alam. Itu adalah terkait dengan masalah sastra Arab. Nah, itu kanzan tuh. Kalau bahasa tanya tuh nanti ke dosennya, bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab suruh sungkem di sini. Ya. Oh, iya tuh kanzan tuh. Oh, dosen kuliah sastra Arab. Tanya sastra Arab tentang kenapa itu? Ismun, nama itu ismun kan alifnya itu kenapa itu di bismillah itu hilang? Nah, itu loh. Itu adalah rahasia. Nah, itulah rahasia kita bismillah di sana. Makanya alif. Nah, alif. Pokoknya alif itu adalah di mana saja diletakkan apa saja, ismun itu tidak akan hilang. Tapi khusus di bismillah itu hilang. Kenapa hilang itu? Dicuri siapa? Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, itu persoalannya ya. Dah. Itu kalau di bahasa sana rame lagi, makanya kita membahas tentang bismillah. Nah, alif yang tersembunyi itulah yang disembunyikan disebut wujud, yaitulah titik ba. Akhirnya dibahas titik ba adalah udah insan kamil. Wah, udah panjang lagi. Bukan di sini pembahasannya, yaitu ada di kajian ahfa ahad pagi. Nah, tapi ya sekarang ahad pagi itu selama pandemi ini dijadikan untuk menempatinya senja ahad ya. Jadi senja ahad itu ditempati oleh ahfa karena senja ahad itu adalah anak bawang. Nah, itu loh. Nah, senja ahad itu anak bawang. Nah, makanya ya udah anak bawang udah diprekan aja udah total gitu sih, enggak ini banget karena yang pokok itu ialah tiga ini ialah malam Sabtu, malam Rabu dan ahad pagi. Senja ahad itu anak bawang, makanya para salikin itu nyaris gengsi kalau mau datang ke senja ahad. Wah, derajatnya turun katanya. Amit, amit. Derajatnya turun dan senja ahad. Makanya apa? Senja ahad, ya saya pikir cuma yang sholat berjamaah aja kan. Berapa bisa dihitung? Ya sekarang sih banyak-banyak ibu-ibu ya, sama anak-anak udah ribet kan. Nah, itu karena apa itu tadi dianggap anak bawang. Jadi pokoknya orang yang ngaji malam Sabtu datang ke malam Minggu itu gengsi, apalagi yang malam Rabu. Nah, itu kecuali orang-orang yang paham ilmu, yang cinta pada ilmu, pasti dia tidak akan meninggalkan masalah. Karena apa? Senja ahad itu sendiri adalah kajiannya ialah kajian fikih yang terkait dengan wilayah hakikat. Nah, contohnya apa di senja ahad? Contohnya orang umum itu tahu tentang najis itu hanya pada wilayah lahiriah. Najis contoh. Najis apa? Najis muhafafa, mutawasito, dan mughallado. Dibagi apa saja. Najis muhafafa itu adalah najis kencingnya anak kecil yang belum menyusu, atau yang kalau laki-laki adalah sebelum umur 40 hari, tapi kalau perempuan udah lahir nyusu itu udah najis. Kenapa bedanya ini? Laki-laki sampai umur 40 itu di fikih itu. Nah, itu muhafafah. Nah, mutawasit itu pertengahan, yaitu najis seperti kotoran kita dan sebagainya, itu mutawasit itu. Itu semua najis itu. Kenapa lagi? Najis mughallado itu najis yang ditetapkan oleh fikih ialah yang bersentuhan dengan masalah babi, anjing. Nah, itu najis mughallado. Makanya kalau orang bilang najis mughallado lu, itu sama aja babi lu kan. Itu sama aja gitu. Makanya daripada kalian ngomong dasar babi lu, orang tersinggung. Duh, najis mughallado.
Udah itu orang-orang santri, anak-anak santri lebih mengatakan begitu. Kalau udah najis bola itu tuh ngatainnya bukan hanya babi aja, anjing, babi gitu loh. Wah, kayaknya kan nggak sopan banget, tapi kalau najis bola tuh itu yang di depannya yang dikata juga tersenyum. Amin. Malah amin dia, kan? Oh, anak-anak santri tuh dulu tuh kalau udah masuk najis bola tuh itu istilah-istilah anak santri tuh. Seru sih najis muhola tuh ya. Itu najis muhola tuh. Jadi najis muhola tuh ya. Nah, kemudian kalau dibahas di Senja Ahad itu tidak sebatas itu, tapi masuk ke wilayah batinia di mana mukhafafah itu ialah dosa-dosa kita yang lupa. Pelupa itu najis mukhafafah itu. Makanya harus istinja terus. Caranya apa? Zikir. Nah, itu mukhafafah lupa. Kita kan suka lupa ini, berarti masih ada najis mukhafafahnya. Nah itu. Ya. Kemudian najis mutawasitnya apa? Yaitu perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan sebagai perbuatan dalam wilayah nafsaniyah. Seperti nafsu, amaroh, lawamasa, walat, itu najis mutawasit. Jadi kalau kita mengikuti nafsu-nafsu itu kita masih ada najis mutawasit, najis yang pertengahan. Kemudian najis yang muhla itu apa? Najis muhla itu hanya satu, akidah syirik. Makanya di dalam Al-Quran hanya satu ayat yang menyatakan innamal musyrikuna nijsun. Nah, kalau kalimat lain yang untuk masalah minuman, masalah judi, masalah yang itu sebutannya rijsun, bukan nijsun. Yang kalimat nijsun itu hanya innamal musyrikuna nijsun. Orang-orang yang akidahnya musyrik itu najis. Makanya kafir itu najis loh. Ini orang kafir najis, malah kita peluk-peluk. Nah, apalagi nikah sama orang kafir, jadi nikah sama najis. Udah kan, jadi bukan kalau nikah sama najis kan. Nah itu, coba, kan banyak gitu. Nah, pemahaman ini yang di Senja Ahad saja itu sebenarnya untuk umum itu sudah dalam banget, tapi salikin salika gengsi gitu. Masuk ke Senja Ahad gengsi banget. Aneh kan, aneh. Padahal kalau Senja Ahad itu difahami oleh semuanya, aturan masuk penuh terus Senja Ahad itu ya. Cuman karena Senja Ahad itu boleh anak-anak kecil ikut, nah itu mungkin mereka pada sebel kali ya. Nah kalau nggak ikut, kasihan ibu-ibu yang bawa anak, yang punya anak kecil, kepengen ngaji, nggak bisa ngaji gitu kan. Ya udah biarin aja ya. Anak-anakku semuanya, kita kembali lagi ya. Kembali lagi bahwasanya kanallahu wala syai'a ma'u wa wal ana ala ma kana alaihi. Jadi pengertian tentang sifat 20 yang terkaitkan dengan masalah bismillah dan sebagainya udah terkait ya, bahwasanya Allah, keberadaan Allah itu adalah ada, bahwa Allah itu telah ada dan tidak beserta sesuatu gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang menyertainya. Allah itu adalah benar-benar qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Itu makanya disebut namanya sifatnya apa? Sifat salbiyah. Salbiyah itu kalau diartikan itu semacam kayak mahkota istilahnya tuh. Boleh disebut mahkota, artinya memang itu diletakkan hanya untuk Allah gitu loh. Jadi seperti artinya ya memang udah mahkotanya itu loh. Istilah dalam tanda kutip ya, istilahnya itu semacam itu ya. Dan juga wa wal ana ala ma kana alaih, bahwasanya dan ia Allah itu kini sebagaimana adanya semula. Allah itu dulu, sekarang dan yang akan datang, yaitu tidak ada berubah dan tidak akan ada perubahan. Makanya Allah akhirnya menyatakan dirinya dalam ekosistem kehidupan disebut sunnatullah. Sunnatullah itu tidak akan berubah. Nah itulah yang diisyaratkan juga Allah yang menyatakan bahwasanya fitratullahi la tufatarna salaha la tabdila li khalqillah, la tabdila li khalqillah. Bahwa Allah itu tidak akan ada penggantian atau perubahan dalam penciptaan. Jadi ekosistem yang berjalan di alam semesta ini itu nggak akan berubah, boleh bisa. Makanya akhirnya bisa dipelajari, contohnya hujan bisa dipelajari bahwa sekarang akan angin, bisa dipelajari bahwa akan ada angin, kemudian macam-macam
Makanya orang pelaut dulu itu sudah lebih canggih daripada sekarang kalau mau hitung-hitungan canggih, karena dia tanpa alat apa, dengan rasa dan pemahaman bahwa ini akan ada ombak, akan ada ini, wah itu lebih canggih lagi itu pelaut-pelaut dulu tuh. Karena apa? Itu bisa dipelajari. Makanya ada pembelajaran dan macam-macam, termasuk hitungan-hitungan yang disebut hisab dan sebagainya. Karena apa? Karena memang tidak akan berubah. Tidak ada perubahan sehingga bisa dianalisa. Makanya akhirnya orang yang menganut tentang hisab dalam masalah penetapan bulan, dia menyatakan al-hisabu qat'i. Hisab itu sudah putus jazam, sudah nggak bisa. Artinya sudah pasti maksudnya. Sudah pasti sebenarnya. Namun karena kita menganut sunnah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila melihat bulan baru berpuasa, melihat bulan iftar silakan buka. Dan artinya jadi dengan metode tetap untuk memastikan ialah ru'yatul hilal. Tapi pada hisab sudah qat'i pasti. Makanya hisab itu untuk mengetahui tata letaknya hilal itu adalah di tempat di derajat lintang sekian atau berapa posisinya, sehingga pada saat mengarahkan teleskop itu tepat, oh di daerah sana berarti posisinya sekian derajat, itu baru kelihatan, sehingga tidak tidak terkontaminasi oleh cahaya-cahaya lain yang mirip dengan itu. Nah itu pentingnya hisab ya. Itu contoh. Jadi begitu juga ilmu kedirgantaran dan sebagainya, itu tidak akan berubah, dan itu udah disebut sunatullah. Makanya bisa dipelajari semuanya. Ya, bisa dipelajari semuanya. Mau datang, bahkan ada ayat yang menantang kok. Silakan saja orang yang mau menembus ke langit atau ke bawah itu dengan catatan apa? Bisultan, dengan kekuasaan. Nah, jadi boleh dan bisa gitu. Yaitu dengan jadi orang bisa nembus atau kita bisa imigran ke bulan atau ke planet, bisa silakan dengan catatan bisultan, dengan kekuasaan, itu dengan teknologi atau segala macam. Dulu waktu saya kecil, ya Allah, heboh waktu peristiwa pertama kali Apollo 11 atau Apollo sebelumnya ya, itu tahun-tahun 70-an kalau nggak salah, bahkan di bawah 70-an. Itu di kampung-kampung, kiai itu adalah siapa saja yang santrinya percaya itu murtad katanya. Bagaimana nggak murtad? Orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja mau ke bulan itu ketok dulu, tuk 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 tuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa yang jawab? Aduh, dibodohin banget dengan orang bodoh itu waktu dulu tuh. Oh, pokoknya murtad gitu. Oh, nggak boleh percaya. Wah, di kampung-kampung itu. Satu pentelang-pentelang, kenapa begitu? Padahal saya masih kecil. Tetapi saya memang nggak suka dulu dengan cara-cara mereka begitu. Saya nggak ikut-ikutan pada mereka semua itu. Nggak tahu dari dulu tuh seperti kepercayaan anak-anak muda sana. Saya sebenarnya sempat nangis hanya kenapa? Kalau melihat anjing tuh lewat di kampung, lihat anjing tuh lewat di samping sungai yang sampingnya rumah Mbah Haji, lewat situ, langsung digerebek anak-anak muda itu, anak kecil, dihantam sampai dihancurin. Pokoknya apa? Karena itu pahala besar bagi barang siapa yang bisa membunuh anjing itu. Astagfirullahaladzim, ada anjing yang sampai masuk ke ke gorong-gorong itu, ngumpet itu, dihantamin, kaki sampai, bener. Saya itu lihat nangis loh, saya nangis merasakan penderitaan, saya kira jahat banget gitu ya. Dengan apa? Itu tadi, dengan dalih ini akhirnya apa? Nah ini yang ngajarin bilang bunuh anjing itu pahalanya besar sama dengan bunuh orang kafir. Repot ini. Kacau ini akibat apa? Akibat yaitu tadi. Kulak jari adul dian. Anak-anakku semuanya ya, kurasa udah sampai udah 1 jam bahkan lebih nih ya. Ya, jadi intinya bahwasanya pada pembahasan terakhir, Allah itu ada, tidak ada yang sertanya atau di sampingnya, dia berdiri sendiri mulai dari dulu, sekarang dan yang akan datang, itulah posisi Allah. Jadi tidak ada perubahan apapun. Nah itu. Mulai dari sebelum adanya alam sampai adanya alam hingga nanti akan tidak ada lagi, itu tidak akan ada perubahan apapun.
Nah, dinyatakan bahwasanya Allah untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak akan pernah berubah, konsisten, ialah Allah menyatakan pada ciptaannya. Maka cipta la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada sunatullah itu, pada penciptaan. Makanya apa yang ada di bumi ini dan sekitarnya itu bisa dipelajari, bahkan hujan kapan datang itu bisa dipelajari dan bisa dihitung sampai angin apa segala macam, sampai ombak dan banjir macam tsunami dan bisa dianalisa, bisa dipelajari ya. Cuman ada rahasia yang supres ya, yang orang itu adalah tidak akan mungkin bisa menganalisa pada saat-saat tertentu. Nah itulah ya. Tapi kalau yang ekosistem bisa disilahkan. Nah itu ya kenyataannya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk tetap memahami dengan baik dan benar sesuai dengan makom dan derajat kita. Hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat insya Allah. Jadi jangan, yang paling baik bagi kita ialah kita menempatkan diri kita pada posisi kita yang pas. Itu yang paling bagus. Sadar makom itu paling bagus. Kalau tidak kalian sadar makom, kalian jungkir balik sendiri dan bisa berantakan pasti. Sadar makom kita tuh apa, derajat kita tuh apa, status kita tuh apa, kita tuh macam apa sih. Ya sudahlah, yang penting kita nunut manut, udah jalan saja dulu. Itu yang penting. Jangan kalian adalah tidak sadar makom, itu yang paling bahaya. Orang yang tidak sadar makom itu yang paling bahaya. Kenapa? Pasti tersesat, pasti jungkir balik, pasti berantakan. Itu orang yang tidak sadar makom. Semua ilmu yang Bapak berikan, semua ilmu yang mengalir pada kalian semua, itu ilmu-ilmu yang benar-benar adalah ilmu yang sangat amat istimewa yang harus kalian pahami dan ketahui. Tapi kembali lagi kalian sadar. Kalian boleh tahu tentang jas yang harganya 100 juta. Kalian boleh tahu jas yang harganya 100 ribu. Bisa jadi kan? Kalian boleh, mungkin kalian kaget, saya bikin jas seumpama yang hitam yang buat peranti khotbah kalau Idul Fitri hitam, itu hampir 40 juta loh saya bikin itu loh. Saya bikin hampir 40 juta itu waktu itu. Bagusnya saya nggak beli, dibelikan sama direktur sono tuh. Sama direktur BPJS gitu. Itu loh. Kalau saya beli, aduh saya pikir kalau beli sendiri mending beli di itu aja deh. Beli karena jahit itu, bahan dan itunya itu sampai, coba. Kan kalau buat beli motor dapat 2 ya. Nah, udah begitu nyucinya, cucinya, nah itu repot kalau nyucinya sembarangan kan. Nah itu contoh ya, itu contoh itu Pak. Apalagi yang batik segala macam. Lihat batik harganya berapa, kalian keder. Batik harganya, batik aja gitu. Itu 25 juta. Itu bahannya doang. Jahit dan lain sebagainya, jahitnya segar. Udah sampai 30 jutaan. Wah, mending beli motor. Ini banyak. Artinya semacam itu. Tapi kita bisa pakai batik juga yang hampir sama dan nggak usah ribet-ribet. Itu bisa yang harga hanya 500 ribu, bahkan 250, bahkan 100 ribu. Bahkan Dewi kalau belikan untuk orang itu malah yang 75 ribu. Mentang-mentang bukan ke orang 75 ribu. Sarung, kalian tahu nggak sarung yang saya pakai? Saya beli waktu dulu tuh berapa tahun yang lalu, itu masih dolar tuh benar, itu harga 3,5 juta. Nah tuh, itu sarung gitu. Sarung itu putih dan itu 3,5 juta itu dulu. Sekarang itu lebaran kemarin itu adalah udah di atas 6, 7 juta lebih gitu. 7 atau 7,5 pas saat cek itu lagi 7,5 itu 7,5-an. Nah, tapi dipakai sama aja. Sholat itu nggak kemudian malaikatnya, wih cakep ya, gitu. Nggak ada, keren gitu enggak. Keren ya enggak. Sama apa? Pakai sarung yang harganya 60 ribu, nah itu loh. Bahkan bisa 35 ribu ada yang sama, malaikat nyatanya sama aja. Yang penting apa? Niat dan ininya, itu aja. Nah, jadi jangan kalian tren-trenan makom itu, sama makomnya wali, makom itu enggak penting. Itu enggak penting. Yang penting itu adalah status kalian tuh menempatkan pada tempatnya. Kalau kalian memang bisanya pakai sarung yang harga 75, jangan maksakan diri pakai sarung Samarinda yang harganya 500 ribu ke atas. Nah, memaksakan diri 500 ribu ke atas, kalian besoknya nggak bisa beli ketupat. Nah udah kan, repot juga. Nah ya,
Tapi kalau kalian mau ngasih hadiah bapak harga 75, itu kebangetan. Karena sang bapak tuh dikasihkan. Itu contoh. Udah kita lanjut ya, nanti bercanda mulu. Udah lewat 10 menit nih, jam 9-nya ya. Kita akhiri aja, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, ialah yang tentang la tata'adda niyatu himmataka ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. yakni jangan melanggar tentang atau jangan melampaui ya, jangan melanggar dan melampaui niat tujuanmu. Nah itu yang tadi yang sudah disinggung sama Bapak sadar makom, yaitu karena hasrat harapanmu kepada lain-lainnya. Nah itu, maka Tuhan yang Maha Murah itu tidak dapat dilewati oleh sesuatu angan-angan apapun. Jadi kalian jangan berangan-angan untuk menuju kepada Allah, jangan kalian melakukan apapun, intinya ialah sadar makom, dan itu akan dibahas pada kajian yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.